Selamat siang Bu Murni. Selamat siang Pak Ico. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, semangat. Walaupun siang tapi harus tetap semangat. Semangat ya Bu Murni ya. Semangat. Oke. Gini Bu Murni, kali ini saya akan mencoba melaksanakan suatu pra-observasi. Jadi pra-observasi untuk kegiatan kita supervisi. Jadi supervisi itu tujuannya untuk pengembangan dari guru sendiri, dan nanti mungkin dalam pembelajaran ada yang kurang, ya kita bisa evaluasi, setelah itu menjadi tolak ukur dan untuk ibunya bisa berkembang lebih baik lagi. Nah gini Bu nih, jadi sebelumnya kita persiapan di pra-observasi ini, jadi mengenai pembelajaran yang akan saya observasi dalam supervisi nanti. Jadwalnya kapan kira-kira? Itu kalau emang gitu berarti di hari Selasa aja ya. Di hari Selasa di kelas 7A jam ke 78. Itu tanggal kemarin, tanggal 18 April. 18 April. Pas Ke jam 78 ya. di kelas 7A. Ya. Oke, kita catat dulu. Di kelas 7A. Jadi jamnya 7 dan 8 hari Selasa. Oke, sip Bu Murni. Selanjutnya kita sudah tentukan jadwal nih. Semoga kita bisa berjalan dengan lancar di jadwal tersebut. Kita langsung ke tujuan pembelajaran sekaligus mengecek apa yang akan nanti disampaikan. Tujuan pembelajarannya kira-kira apa? Karena di kelas 7A berarti dia masuk ke pencemaran sekarang. Pencemaran berarti tujuan pembelajaran saya itu yang pertama itu anak-anak mampu untuk mengikuti sumber-sumber dari pencemaran. Jadi nanti saya ambilnya dua, jadi pencemaran udara sama pencemaran air. Setelah mereka tahu menyebutkan sumber-sumber pencemaran, mereka mampu untuk menganalisis dampak dari pencemarannya. Setelah itu anak-anak mampu untuk, ya setidaknya mereka mampu untuk memberikan solusi lah, bagaimana caranya untuk mengurangi pencemaran tersebut. Itu aja sih tiga tujuan pembelajaran. Jadi Siap. Tujuan pembelajarannya sudah nih, ada 3. Materinya berarti pencemaran, pencemaran air dan pencemaran air sama udara saya. Sip ya. Semoga bisa berjalan lancar. Nah selanjutnya area pengembangan yang hendak dicapai, pengembangan ke arah siswa nih, apa yang akan dicapai, harapannya nih, harapan pengembangan. Kalau harapan karena materinya sangat pencemaran, kalau dari segi keterampilan sih saya berharap sih mereka setidaknya mampu untuk mencarikan solusi kalau misalkan ada pencemaran di sekitar sekolah, sekitar rumah mereka, jadi mereka mampu untuk mencarikan solusi bagaimana untuk mengurangi pencemarannya tersebut. Kalau misalkan dia sampahnya sampah dedaunan yang termasuk organik kan bisa mereka buat sebagai kompos. Kalau misalnya dia sampahnya sampah plastik, itu biar mereka mampulah untuk merecycle-nya itu biar nggak terjadi pencemaran. Itu kalau dari segi keterampilannya. Di samping itu nanti juga saya ngasih mereka tugas, jadi tugasnya nanti dari sana. Jadi saya bisa tahu apakah memang benar mereka paham nggak tentang pencemaran. Jadi mereka nanti cari sekitar rumah mereka atau sekitar sekolah, sekitar lingkungan mereka di mana adanya pencemaran. Kemudian nanti mereka cari sumbernya itu di mana dan dampaknya gimana dan solusi yang bisa mereka dapatkan. Itu kalau ya. Jadi yang mereka kumpulkan ya terserah dari segi keterampilan. Kontennya jelas, kalau konten nanti saya kasih mereka berupa RKPD. Terus nanti dari produknya saya bebaskan, jadi mereka bisa buat dalam bentuk video, mereka bisa buatnya dalam bentuk poster, mereka bisa buatnya dalam bentuk laporan sederhana berupa tulisan. Terus kalau dari emosionalnya sih saya pengen mereka tuh bisa bisa lebih empati ya. Kalau anak-anak sekarang tuh biar lebih empati, berempati gimana sih kalau ada pencemaran sekitar mereka, terus dia mereka aware lah sama lingkungan mereka sekitar, sama lebih ke manajemen diri. Jadi manajemen, karena kita dapatnya di jam terakhir itu di 8, biasanya tuh udah habis tenaganya mereka. Gimana cara mereka untuk memanajemen diri mereka supaya bisa lebih berkonsentrasi nanti di saat pembelajaran. Itu aja sih.
Ketika rekom nih, berarti banyak nih, berdiferensiasi sudah masuk, ada konten dan produk, bahkan emosional sudah. Tapi bagi pengembangan diri, empati, sip ya. Jadi untuk pengembangan sudah ada rencananya. Setelah itu yang terakhir nih Bu Murni, satu lagi mengenai strategi pembelajaran. Strategi pembelajarannya apa kira-kira yang akan diterapkan? Strateginya simpel, strategi seperti biasa. Saya pengen model pembelajarannya yang kooperatif, jadi kooperatif berkelompok mereka nanti sesuai dengan minat mereka. Kemudian nanti metodenya itu metode tetap diskusi, berdiferensiasi baik di konten sama di produknya. Itu aja sih, simpel. Oke, kooperatif, diskusi, berdiferensiasi saja. Iya, itu saja. Oke. Nanti di bagian sosial emosional kan sudah kelihatan, tapi di situ. Oke, kooperatif, diskusi, berdiferensiasi sama KSE sudah ada. Oke, berarti untuk di persiapannya selanjutnya itu dulu. Iya. Kita langsung nanti berhadapan dengan pelaksanaannya bagaimana. Nah, semoga lancar di tanggal 18 April 2023. Oke, demikian umur nih. Ini untuk di kita sudah selesai. Rencana Bu Murni rasanya dari tujuan, area pengembangannya, bahkan strategi yang akan digunakan itu sudah klop. Nah, kita tunggu actionnya saja. Semoga semuanya berjalan sesuai rencana. Terima kasih Bu Murni ya. Kesempatannya kita tunggu nanti tanggal 18 April. Oke, thank you Kasih, Bu Rachel. Murni. Yuk. Pada asana Panganjali semuanya sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Cabang Agung BPSF dan cadangan Sebelum mulai kita absen dulu ya. Anak Agung Gede Dika Prawangsa, Ayu Sulistiawati, Dewa Ayu Putulia Radisti, Tiga Dianati, Tiga di Arianova, Gusti Ayu Rizkia, Ibu Sri Mandewi Susaputra, Ika De Surya Priyanata, Ketut Bibna, Hadir. Ikoman Arjun, Hadir. Ikoman Puja Triatnyana, Hadir. Ikoman Wira Wijaya, Imade Agus Gunawan, Hadir. Imade Gede Dwi Putra Sanjiwan, Imade Revan, Hadir. Nyoman Baswara Wijaya, Hadir. Ikutu Gede Suyatnya Putra, Hadir. Iwayan Aditya Kamsa, Hadir. Kade Ayu Tika Dewi, Kade Ratih Meda Praesya, Momang Praja Maramita, Kade Aditya Viola, Kade Pradipta, Kade Aldi Riyatna, Ikomang Ayu Dharma, Ikomang Ayu Purnama, Imade Mesya, Imade Nabila Widya Kamaka Putri, Ninyoman Ayu Sintia Dewi, Iputu Dewi Purnami, Iputu Dinta Sasi Kirana Sandi, Iputu Fedelina Ayu Ramadianita, Iputu Ika Devayana, Iputu Kauri, Iputu Kesya Putri, Nyoman Julio, Petrus Aprilon,
Hadir. Tutu Azalia. Hadir. Tutu Diptanara. Hadir. Cokorda Istri Kaya. Oke, sip. Semuanya hadir. Semangat. Hadir. Oke, sudah. Jadi hari ini kita melanjutkan materi kita yang kemarin tentang jenis interaksi. Kalau nggak salah kemarin baru selesai kita bahas. Berarti hari ini tentang pencemaran atau polusi. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Ibu mau ngajak kalian senam-senam dikit, bikin dikit 5 menit aja. Jadi nanti Ibu kasihnya kayak gini ya. Kalau Ibu minta bilang yang Marina, kalian sini Marina, udah menari, udah di atas kepala, udah Marina menari di atas kepala. Oke, berdiri semua. Oke, pegang dulu, ingat ya. Oke, kita coba ya, dulu ya. Marina menari di atas kepala. Marina menari di atas kepala. Menari. Konsentrasi. Dah. Nanti kalau ada yang salah, nanti Ibu ingat-ingat dulu biar nanti pakai bahannya. Oke, konsentrasi ya. Kita mulai ya. Oke, semuanya siap dulu. Marina menari di atas kepala. Di atas Marina menari kepala di atas Marina. Marina menari di atas kepala. Di atas kepala menari. Marina di atas kepala Marina. Konsentrasi. Nah, sekarang Ibu nanya lagi. Konsentrasi, dengerin baik-baik. Oke, siap. Kepala Marina. Kepala Marina menari di atas. Menari Marina. Kepala di atas. Dah. Oke, kita cepetin lagi. Konsentrasi. Kita cepetin lagi. Konsentrasi. Yang di belakang jangan ketawa-ketawa, ntar kamu gini-gini. Oke, konsentrasi. Menari. Marina. Menari di atas kepala. Menari. Marina di atas kepala. Kepala. Kepala di atas. Marina. Menari. Marina. Menari di atas. Puja. Puja. Oke, kita stopkan dulu. Sampai itu dulu, jadi kita stop. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajarannya, karena tadi kalian sudah begini, supaya konsentrasi lagi, silahkan kembali duduk. Oke, tangannya di atas paha. Oke, tangannya di atas paha, matanya dipejamkan. Kita konsentrasi dulu, matanya dipejamkan. Kemudian silakan ikuti instruksi dari Ibu. Tarik nafas, keluarkan dari mulut. Tarik nafas lagi, keluarkan lewat mulut. Konsentrasi, konsentrasi, yuk konsentrasi kembali, yuk. Ayo, sebelum kita mulai pembelajaran, tarik nafas lagi. Oke, keluarkan pelan lewat hidung. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas kembali. Nanti di hitungan ke 10 kalian sudah siap konsen. Ayo belajar. Ayo konsentrasi. Tarik nafas, konsentrasi. Belajar. Ayo diatur. Tarik nafas. Keluar pelan-pelan. Di hitungan 10 kalian sudah mulai konsentrasi. 1, 2, 3, 4, 5, konsentrasi. 6, konsentrasi. 7, 8, 9, 10. Lagi sekali lagi, tarik nafas, konsentrasi di utangan kelima. Buka matanya, nanti kita bisa lanjut ke
ke pembelajaran kalian sudah mulai konsentrasi. Tarik nafas. Hitungan kelima nanti dibuka matanya. 1, 2, 3, 4, 5. Buka matanya. Oke, sekarang kita udah mulai konsen lagi buat belajar. Sudah, silahkan dibuka buku paketnya. Oke, silakan cari tentang materi polusi atau pencemaran di halaman 180. 180. Oke, 180 silahkan lihat. Oke, sebelum masuk, Ibu kaitkan dulu nih. Di pembelajaran kita yang terakhir, kita membahas tentang jenis interaksi. Ada yang jenis interaksinya sama-sama saling membutuhkan, ada jenis interaksi yang satu untung, satunya lagi rugi. Ada juga yang satunya untung, satunya lagi oh, aja kalau bahasa kalian tuh B aja, Bu, untung tidak, ruginya tidak. Nah, sekarang coba konteksnya kita berubah sekarang. Harusnya seperti apa jenis interaksi antara kamu dengan lingkungan? Mutualisme. Alasannya apa? Alasannya apa? Coba angkat tangannya. Alasannya apa? Kenapa kita sama lingkungan harus sama-sama mutualisme? Apa? Lingkungan nggak bisa hidup karena kita merawat, dan juga kita nggak bisa hidup tanpa lingkungan. Oke, jadi kita sama-sama saling membutuhkan ya. Jadi jangan sampai kamu yang merasa sebagai manusia dibutuhkan, tapi ternyata ekosistem atau lingkungan kalian malah dirugikan. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa aktivitas yang ternyata dampaknya bisa berdampak positif atau negatif ke lingkungan. Pertanyaan lagi, Bu. Menurut pendapat kalian, ada nggak di lingkungan kalian, entah di sekolah atau di rumah, yang kalian indikasi kejadian pencemaran? Ada nggak? Di sekitar lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah yang kalian indikasi, wah ini pencemaran ini, atau di lingkungan saya tidak ada pencemaran, Bu? Ya, betul deh. Di got. Oh, di got. Gimana gotnya? Kok kamu bisa bilang bahwa di sana terjadi pencemaran? Kotor. Oh, kotor, banyak sampah. Dah, ada lagi tak? Ya. Sungai dekat rumah banyak plastik. Berarti disebabkan oleh siapa tuh? Manusia. Jadi sampahnya itu termasuk sampah apa berarti? Limbah apa biasanya yang dibuang ke sungai? Limbah industri ada, limbah rumah tangga ada. Sampah plastik itu termasuk organik kan organik? Organik. Oke, berarti kalau ada sampah yang dibuang ke sungai, apalagi tadi ada yang buang, berarti menimbulkan pencemaran apa dia di sana? Khususnya ke pencemaran air. Bisa nggak nanti itu sebagai suatu contoh pencemaran udara juga? Bisa nggak? Nah, kalau bisa berarti oh, bau ya berarti. Dah, baunya di sana. Oke, sekarang untuk lebih memastikan lagi, mengkhususkan lagi, jadi tujuannya hari ini kita belajar satu, kalian nanti bisa mencari tahu yang mana yang termasuk sumber-sumber dari polusi atau pencemaran, baik di pencemaran udara maupun pencemaran air. Setelah kalian tahu nanti apa yang menyebabkan pencemaran air atau udara, maka kalian nanti dapat menganalisis apa dampaknya bagi lingkungan. Nah, baik itu dampak dari pencemaran air maupun pencemaran udara. Setelah kalian mampu menganalisis, maka nanti kalian akan menemukan solusinya yang bisa kalian tawarkan untuk meminimalisir terjadinya pencemaran air dan pencemaran udara. Jadi sebelumnya kita sudah membagikan kelompok dan Ibu sudah bagikan kelompok ke kalian. Jadi silahkan kalian ke kelompok kalian masing-masing. Nanti kalau sudah bagi ke kelompok kalian masing-masing, Ibu akan memberikan kalian LKP. Ya, silahkan dari kelompok kalian masing-masing.
Diambil tuh, iya. Ya, nah, ibu akan bagikan kalian di masing-masing kelompok LKPD. Jadi silakan nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian tentang pencemaran udara dan pencemaran air. Kalian nanti bisa cari tahu beberapa materinya di buku kalian. Kemudian itu kan ada 2 buku, nah, atau di link video yang sudah dibagikan. Ya, nanti kalau ada beberapa pertanyaan yang kurang jelas, kalian boleh tanyakan nanti sama ibu. Yang sudah dapat silahkan mulai untuk berdiskusi. Ya, silahkan nak. Ya, nanti ada beberapa yang kurang tahu. Ya. Ya, silakan langsung di LKPD-nya aja ditulis ya. Silakan langsung isi LKPD, nanti kalau sudah isi nanti akan PPC boleh bertanya. Bu, izin aja Bu, kalau LKPD aja kita tulisnya di mana? Di buku tulis atau di Ya, langsung di LKPD. Masih dulu. Ya, boleh pakai pulpen, boleh pakai pensil. Untuk yang lain ya, dibiasakan untuk mulai berdiskusi. Ini.
Bisa finisi? Berarti untuk yang pertama, oke, alasannya nih. Yang kedua, kalau udah semuanya partnernya di Silakan nanti bisa carinya di videonya nak ya, kalau misalnya nggak ada di bukunya atau mana silakan dicarinya di sana ya. Silakan cari tahu ada tulis ya.
aku dikasih waktu. Gila.
Yuk, didiskusikan dulu supaya cepat selesai. Ini cari, ayo tempatnya diskusi.
Itu loh, kan? Oke, sampai malam. Ya, 4 menit lagi. Nanti ada 1-2 kelompok yang ibu minta untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Dibacakan hasil diskusinya.
Yang aktivitas satu saja dulu dibuat ya, sampai yang di upaya dapat untuk menanggulangi pencemaran udara. Sampai di situ dulu dibuat ya. Yuk dibagi tugasnya Oke, ini apa? Saya rasa belum berapa ini. Yang
Sudah selesai. Kita bareng-bareng
kalian. Ibu mau minta salah satu dari kelompok nanti yang ditunjuk silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama dulu ya, yang tentang pencemaran air. Ibu mau minta kelompok belakang. Belakang. Masuk yuk. Semuanya ya. Semuanya. Kan satu kelompok. Satu kelompok maksudnya. Yang pencemaran air aja ya, yang lainnya silahkan dijalankan dulu presentasinya. Ayo. Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat pagi, Bu Guru, Pak Guru, dan juga teman-teman sekalian. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Al-Kamil yang dinulis Bu Guru Murni, yaitu tentang yang pertama yang air itu pencemaran air. Ya, soal yang pertama, apakah gambar A atau B menunjukkan terjadinya pencemaran? Menurut kelompok kami, di gambar B ini terjadi pencemaran. Ya, soal yang B, berikanlah dua alasan yang menjadi bukti terjadinya pencemaran pada gambar yang kamu pilih. Yang pertama, di gambar B terdapat banyak sampah plastik. Yang kedua, terlihat pada gambar B terjadinya perubahan warna air. Yang C, yang pertama, zat yang menjadi penyebab pencemaran air itu zat yang kimia dan bukan kimia. Contohnya ada merkuri, nikel, dan timbal. Yang kedua ada pencemaran air. Zat yang menjadi penyebab pencemarannya adalah limbah plastik tidak beracun. Contohnya timbal, merkuri, dan kadmium. Yang ketiga ada pencemaran dari embodiment, zat yang menjadi penyebab pencemaran yaitu zat pupuk kimia, contohnya pupuk urea, pupuk KCl atau kalium klorida. Yang B, tuliskanlah dampak dari pencemaran air. 1. Timbulnya endapan, poluit, dan bahan terlarut. 2. Perubahan warna dan bau. 3. Menurunnya jumlah oksigen. 4. Produktivitas tumbuhan terganggu. 5. Terjadinya eutrofikasi. Dalam penanggulangan pencemaran air yang terjadi di lingkungan sekitar adalah yang pertama ada tidak membuang sampah atau perairan, yang kedua ada secara rutin membersihkan perairan, yang ketiga ada melakukan pengolahan limbah dengan benar, yang keempat ada menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Ada mungkin 1-2 orang yang ingin menanggapi presentasi hasil diskusi dari teman kalian tentang pencemaran air. Ada? Mungkin ada beberapa jawaban dari teman kalian yang sama dari hasil diskusi kalian? Sama? Oke. Kalau emang tidak ada yang menanggapi? Sudah? Oke. Yuk, kalau memang sudah, silakan dicukupkan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Parama Sakti. Om Santi 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 Om. Nanti tentang pencemaran udara rumah depan, tadi belakang depan. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang teman-teman.
Di aktivitas manusia ada kendaraan bermotor, asap pabrik, pembakaran sampah, dan penggunaan spray plastik. Apakah dampak pencemaran udara bagi kesehatan akan meningkatkan resiko bagi penderita bronkitis dan ISPA? Jawabannya iya. Alasan kita karena pencemaran udara itu dapat melemahkan daya tahan paru-paru sehingga menyebabkan kesulitan bernafas. Yang kedua, apakah kerusakan ozon mengakibatkan panas terperangkap dalam lapisan troposfer dan menimbulkan fenomena pemanasan global? Ya, alasannya karena meningkatnya kandungan gas-gas pencemar di udara, terutama karbon dioksida yang dapat menyebabkan pemanasan global. Berikut ini beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara. 1. Pemberian izin bagi angkutan umum kecil hendaknya lebih dibatasi. Sementara kendaraan angkutan massal seperti bus dan kereta api diperbanyak. Lalu peraturan lalu lintas rambu-rambu dan tindakan tegas terhadap pelanggaran. Yang ketiga ada uji emisi harus dilakukan secara berkala pada kendaraan umum maupun pribadi meskipun secara uji petik atau spot check. Yang keempat itu ada penanaman pohon-pohon yang berdaun lebar di pinggir jalan, terutama di lalu lintas sepanjang serta di sudut-sudut kota. Yang kelima adalah penyerukan kepada pemerintah untuk memperbaiki sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan dan terjangkau oleh publik. Yang keenam itu ada penyerukan kepada pemerintah untuk segera mendukung komitmen memperlakukan pemakaian bensin tanpa imbas. Yang ketujuh ada di sektor industri, penegakan hukum harus dilaksanakan bagi konsumen. Yang kedelapan ada membuat taman kota dalam jumlah yang memadai. Alasannya karena taman kota merupakan jalan kota yang berperan penting bagi kelangsungan hidup masyarakat. Ada yang ditanggapi? Lain? Untuk pemanasan udaranya? Oke, kalau misalkan tidak, oke, coba dari Ibu Sakti. Menurut pendapat kalian, apakah pembuatan taman di jantung kota efektif untuk mengurangi pencemaran udara? Efektif tak? Kalau pembuatan taman di jantung kota, kalau misalnya kita di Denpasar berarti di Putaran Bandung, efektif tak kalau ada taman seperti itu? Untuk mengurangi pencemaran udara? Efektif. Efektifnya apa? Oke, kalau coba maksudnya Rila? Oke, karena pohon di taman-taman kota itu bisa memberikan oksigen yang lebih, dia juga bisa menyerap karbon monoksida atau karbon dioksida. Oke, silakan nanti ditutup, sudah bagus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan suara Mas Santi. Oke, hasil diskusinya sudah. Kalau dari beberapa juga sudah Ibu lihat. Hasilnya sudah bagus. Nah, sekarang mari kita simpulkan bersama-sama. Apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran air? Ada yang bisa menyimpulkan? Apa yang menjadi penyebab pencemaran air? Apa dampaknya dan solusinya? Secara sederhananya, bisa disimpulkan? Penyebab dari penyebab, kemudian dampaknya, kemudian solusinya apa yang bisa kalian tawarkan? Apa kesimpulan
Oke, sebelum kita akhiri, kita lakukan refleksi seperti biasa. Oke, silahkan diklik kemudian diisi refleksi untuk hari ini. Nah, silakan nanti isi subjeknya, silakan diisi nama kalian dalam kurung absen garis miring kelas. Enggak, nggak usah hadir dalam kurung 7A strip nomor absennya berapa. Di bawahnya ada tanda tambah itu yang di klik. Ya, semua setiap siswa. Ingat, bisa pelan-pelan. Ini subjek. Ya, karena Julia sudah ngepost. Silakan kalian tambah. Di mana tambah? Ditambah di bawah. Ya, namanya di sana. Namanya nama kamu. Namanya di subjeknya di sana. Nih, nama. Isi dalam kurung 7A garis miring nomor absen. Ya, kalau yang sudah ngepost biasanya kelihatan di sana. Ya, gitu aja. Mas sesuaikan dengan refleksinya. Ya, sudah. Oke. Tuliskan hal apa yang membuat kamu senang selama proses pembelajaran. Ditulis dulu, jangan namanya kok. Cuma Julio-nya aja. Di bawahnya, habis subjek di bawahnya diketik. Nah, ya bisa diulang kok. Julio, Revan itu bisa diulang. Nabira bisa diulang. Nah, ini bermasuk Viola sudah, Ita sudah, Cetata sudah. Ulang. Subjek dulu, di bawahnya diketik. Apa yang membuat kamu senang selama proses pembelajaran hari ini? Nia sudah masuk, kamu sudah masuk. Mak Ayu, Radisti. Iwan sudah, Nia sudah. Adit plus gambar lagi. Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kali ini saya Iwayan Dimas Icong, CGP Angkatan 7 dari Kota Denpasar akan melaksanakan diskusi pasca observasi mengajar. Nah, ini bersama guru di sekolah saya sebagai guru model, Eka Handayani Murni. Selanjutnya ada PP yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, Ibu Ayu. Oke, untuk lanjut kita akan melaksanakan pasca observasi dengan guru model Eka Handayani Murni. Nah, untuk Bu PP kita lanjut. Oke, Lanjut ya. santai Ini aja. langsung saja ke pokok, yaitu ke pasca observasi.
Bagaimana Bu Murni? Aman nggak? Nyaman untuk pagi hari ini? Nyaman. Satu, karena ya masih pagi, jadi masih semangat. Jadi untuk Ya, diskusi harus jadi, tetap semangat. Iya. Seger. Tak harapkan tetap nyaman walaupun ada PP di sini. Jadi tetap rileks, nyaman saja. Jadi tidak ada masalah. Oke, ini PP akan selalu mengobservasi kegiatan yang saya lakukan di sekolah. Begitu juga pada pagi hari ini untuk diskusi pasca observasi, saya selalu akan dipantau oleh ibunya. Mungkin ibunya nanti akan memberikan suatu feedback masukan kepada saya saat kucing berlangsung. Ini kucing, ya kucing dengan ibu. Oke, baik kondisinya pagi hari ini. Nah, kemarin mungkin minggu lalu ya pas pertengahan Mei kita sudah melaksanakan perencanaan di pra observasi pembelajaran untuk supervisinya ibu. Ibu pengajar di IPA kemarin. Nah, selanjutnya dalam perencanaan kemarin kita sudah diskusi untuk apa yang akan ibu terapkan dalam pembelajaran di kelasnya ibu. Kelasnya 7A kemarin, saya masih ingat. Oke, di pra itu kita berlangsung aman sih karena kita diskusinya lebih santai. Kemarin ada di bahkan di emperan sekolah belajar duduk agar nyaman saja karena anak IPA itu kan harus ruang. Apalagi materinya tentang alam, jadi kita ajak di kebun kemarin. Oke, lanjut ke pembelajaran kemarin, saya sempat udah full sih pembelajarannya siang 2 jam kan? 2 jam. Oke, dari ibu saat pembelajaran kemarin, tujuan sudah kita rencanakan di awal di pra. Kira-kira pembelajaran kemarin bagaimana menurut ibu keberlangsungan pembelajarannya dari tujuan? Silakan ibu refleksikan tampilan ibu kemarin. Bagaimana sih penilaian dari ibu tentang pembelajaran ibu kemarin? Tertuju nggak itu tujuannya? Kalau yang pertama kan kemarin waktu observasi kan ada 3 pembelajaran. Yang pertama itu peserta didiknya mampu untuk menyebutkan sumber-sumber dari pencemaran. Kemudian yang kedua, setelah dia tahu sumbernya, dia tahu nanti dampak dari pencemaran itu apa. Kemudian dia menganalisis nanti mencarikan solusi lah alternatif untuk mengurangi pencemarannya. Itu sudah. Jadi dari anak-anak saya berikan LKPD, kemudian mereka juga melakukan presentasi dari hasil diskusi mereka. Poin-poinnya sudah kena semuanya, jadi saya rasa tujuan pembelajaran saya sudah tercapai waktu Bapak observasi. Itu untuk di tujuan pembelajaran. Terus untuk di keterampilannya kan saya memberikan mereka tugas mencari beberapa contoh pencemaran di sekitar mereka, entah di sekolah, entah di rumah, di sekitar lingkungan mereka. Kemudian kenapa mereka bisa katakan bahwa di lingkungan tersebut terjadi pencemaran, kemudian dampaknya apa dan solusi yang bisa mereka tawarkan untuk mengurangi pencemaran. Itu juga sudah saya terima dan bagus-bagus semua hasilnya. Kemudian kalau dari apa ya kemarin yang istilah yang baru apa sih Pak? Saya lupa ya istilah sosial emosionalnya itu ya kalau nggak salah ya. Jadi itu ada sosial emosional ya yang disebutkan di pembelajaran ibu walaupun sudah terlihat sosial. Iya, yang itu juga sudah. Itu anak-anak yang awalnya saya ajak untuk biar bisa fokus speaking dulu karena itu di jam 7-8 jam-jamnya rawan banget. Jadi sarannya Pak Ico yang kemarin itu coba dikasih speaking deh gitu. Oke, speaking sudah. Kemudian setelah speaking biar mereka lebih fokus lagi bisa konsentrasi hening sejenak itu juga sudah dan efektif buat saya. Kemudian sudah sih sejauh ini pembelajaran kemarin aman buat saya. Oke, jadi dari tujuan setelah itu sedikit pemaparan ibu mengenai tugas keterampilan ada tadi ya. Tujuannya tahulah lagi nih. Tujuan yang kemarin ibu materinya ada di pencemaran. Pencemaran itu ibu maunya paham akan berbagai macam pencemarannya ada. Misalnya pencemaran
air dan udara. Iya. Ini PP-nya IPA juga, jadi saya down ya. Rasanya paham semua materi IPA. Ini setelah itu bisa mengidentifikasi apa ya upaya ini untuk bisa mencegah juga ya. Itu bagi Bu Murni sudah tercapai. Jadi karena ada presentasi juga kemarin kan, jadi biasanya tujuannya mendengar semua. Keterampilannya yang mungkin tidak bisa dilihat karena ibunya nampilkan link kan terakhir. Iya. Ya, link keterampilannya semuanya di sana. Ibu sudah katakan tadi bagus-bagus dan memuaskan. Berarti aman jalan pembelajaran kemarin. Yang lupa yaitu KSE. Tadi ibunya minta lebih ditekankan lagi. Itu biar ingat saja itu adalah sosial emosional. Itu semua juga baru. Jadi tak timbaskan ke teman-teman agar semuanya dapat melaksanakan mereka terbukti kan lebih nyaman rasanya. Iya. Oke, dari segi tujuan aman. Nah, lanjut ke gini Bu. Apa namanya penjelasan itu mengenai pastinya masih ingat apa sih yang sudah baik dilakukan kemarin? Yang baik aja dulu. Oke. Yang Kalau perlu baiknya yang kemarin, yang tadi saya bilangnya tentang gimana cara mereka biar bisa fokus, itu yang dari segi emosional mereka, kemudian dari segi konsentrasinya mereka, karena kan yang sebelumnya itu saya ajak mereka ice breaking, kemudian hening sejenak, itu ibaratnya kayak apa ya, kayak itu hal-hal positif yang bisa saya kasih, yang bisa saya terapkan di sana buat mereka. Kemudian karena di jam-jam terakhir itu benar-benar apa sih istilahnya bisa menguntungkan saya, karena di satu sisi anak-anak jadi bisa lebih fokus, bisa lebih tenang, dan diskusi juga berjalan dengan lancar di situ. Itu bagian situ. Kemudian apalagi ya yang pembagian kelompok berdasarkan minatnya mereka. Nah, mereka saya membagi mereka berdasarkan minatnya mereka. Secara tidak langsung mereka nyaman dengan apa yang saya berikan. Kalau mereka nyaman, berarti kan setidaknya mereka mengerjakan sesuatu, berdiskusi pun akan lebih nyambung. Nah, itu bagiannya itu menurut saya. Jadi itu ya, ada yang masih dilihat nih hasilnya itu yang terbaik-baik poinnya, yang apa namanya bisa berpengaruh besar di saat dia merawan, katanya ibu jam 12 sampai jam 1:30 ya. 2 jam pembelajaran di akhir itu rawan, apalagi habis istirahat masuk panas, dan penerapan KSE-nya tepat di sana, usulannya dari sejenak, konsisten semua. Jadi itu menurut ibu baik. Iya. Tak harapkan dipertahankan. Siap. Apalagi nantinya bisa mencari sesuatu yang bisa memvariasikan. Iya. Itu yang terbaik sudah. Sekarang kita sisi yang sebaliknya. Oke. Baik, ini ada yang buruk. Buruk kita bukan gini. Rasanya masih kurang seret apa ya gitu, saat pembelajaran kemarin. Walaupun tadi ibu di tujuan sudah mengenal semua, mengenal semua sasarannya, targetnya ibu di tujuan itu dari apa namanya tugas yang diterima, bagus, rasanya jalan lancar, pemahaman akan materi tadi sudah disampaikan dengan baik, yang baik sudah ibu rangkum tadi, yang buruk pasti ada kesan apa yang rasanya masih kurang dirasa dari diri ibu dalam menyampaikan pemahaman. Kalau misalkan yang kurang itu di saat menggunakan metode yang pembelajaran yang berdiferensiasi, apalagi di bagian konten. Nah, itu saya rasa masih kurang ya di bagian diferensiasi kontennya. Mungkin saya ngerasa saya belum maksimal, kurang. Kemudian yang kedua itu manajemen waktu. Nah, manajemen waktunya yang saya rasa itu saya masih keteteran. Itu aja sih. Dua hal itu yang buat saya masih belum plong. Walaupun tadi dibilang tujuan pembelajarannya sudah tercapai,
Tapi di bagian diferensiasi konten dan manajemen waktunya yang saya rasa masih kurang di saya, masih kayak ngeganjel gitu ya. Untuk bagian itu, 2 poin itu. Oke. Terima kasih Bu Mami, karena gini, apresiasi dulu berani melakukan suatu perubahan karena memang di pra kemarin KSE belum pernah berdiferensiasi pun juga belum melaksanakan. Nah ini baru dan itu sudah muncul walaupun sedikit, tapi itu masih kurang di sana ya. Iya. Konten berarti di bagian media ibu harus pemahamannya ke sana. Lanjut, itu di konten berarti punya perlu media yang lebih lagi. Oke, nah gini Bu, tadi 2 saja terangkan di konten, itu juga dalam manajemen waktu. Itu yang dirasa kurang. Untuk sementara posisi kalau kita menilaikan ABCD, anggapan ABCD pakai 10 ya rentan. Ibu merasa diri itu berada di posisi mana untuk di bagian yang dirasa kurang tadi? 7. saya nggak pede banget masalah di itu yang tadi manajemen waktu sama di diferensiasi konten karena masih belajar soal itu. Iya. Oke, tugasnya nanti ya Bapak masih rekaman ya. Nanti dikirim aja boleh. Ya, kita ulang lagi ya. Nah, jadi ibunya berada di posisi 7. Harapan ibu ke depan maunya di posisi berapa? Karena tadi 10, 7, lagi dikit nih sampai sempurna. Harapannya untuk secepatnya itu maunya ke angka 9. Nggak mulu-mulu dulu, maksudnya 10. Oke, 10 tuh sempurna ya. Tapi kan nggak mungkin mulu-mulu saya tahu kemampuan ya 9 dulu deh, biar ada progresnya ya. 9. 9. Ya kalau terlalu dekat-dekat kayak langsung cus gitu, jangan sampai. Jadi targetnya 9 itu nyaman ya? 9 nyaman. Kalau ya. sempurna itu kemungkinan ya Terlalu sulit. untuk konsisten di 10. Jadi Iya. 9 pas kita rasa Angka manis lah 9. saya juga beranggapan demikian. Bisa di posisi 9 konsisten itu luar biasa. Oke. Nah, dari itu Bu, tujuannya dari angka 9 sekarang angka 7. Oke. Sekarang ini deh di konten dirasa kurang. Terus di manajemen waktu lah. Untuk konten yang kurang itu apa ya? Jauh lebih dalam lagi. Kurang apanya konten? Di konten itu karena kan beberapa anak-anak yang nggak semuanya senang baca, terus senangnya yang visual, kemudian apa ya, yang lebih menantang, lebih menarik buat mereka, sehingga mereka merasa kalau kita tuh tak lagi belajar, kita lagi belajar tapi nyenengin gitu. Kontennya kayak gitu kan, yang jadi apa ya, yang jadi tantangan buat saya, gimana caranya mereka memang di kelas, tapi konten yang saya berikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang suka baca oke lah ya, ada buku. Terus yang suka untuk dengerin, terus yang visual oke lah, masih bisa. Saya pengen mereka tuh nyaman belajar sesuai dengan apa yang memang mereka punya. Mereka suka yang di bagian mana, saya fasilitasi, saya bisa fasilitasi. Tapi ternyata saya nggak bisa, belum bisa untuk memfasilitasi semuanya. Maksimalnya belum. Jadi ibunya masih kebingungan ya untuk bisa bagaimana mencari mungkin media ya yang lebih bervariasi Iya. agar bisa mencakup seluruh peserta didiknya agar semuanya merasa lebih nyaman. Jadi itu memang kemarin mungkin ibunya hanya medianya sedikit ya, walaupun sudah berusaha konten tapi mungkin yang suka baca mungkin pas topiknya itu agak kurang dirasa. Jadi di variasinya masih lebih banyak, kemungkinan itu akan bisa nggak fasilitasi. Oke, itu dari ibu. Nah, kira-kira nih
dengan demikian ibu temukan apa ya kira-kira yang ibu tempuh untuk bisa itu kan memfasilitasi bagaimana sih langkah-langkah ke depannya untuk perencanaan ibu ke depannya untuk bisa menyimpan waktu. Nah itu ada lagi yang tadi nih yang di kontennya itu masih kira-kira Mungkin hal yang bisa saya lakukan dekat-dekat ini berarti yang bisa segera saya lakukan berarti kan satu pasti saya akan apa ya diskusi lanjut dengan sesama guru mapel. Otomatis saya dapat masukan dari mereka. Saya gampang kok kalau misalkan saya ngajar kayak ini, apa ya kira-kira media yang cocok ya untuk anak yang sukanya membaca, yang visual, yang audio, atau yang kinestetik itu seperti itu. Lebih silang pendapat, diskusi sama rekan sejawat yang pertama. Kemudian yang kedua, yang jelas ikut-ikut seminar sama workshop. Karena kan gampang ya ikut seminar, workshop yang sudah online semuanya. Kemudian itu pun nggak nyita waktu banyak, jadi saya bisa belajar dari sana. Kemudian belajar dari YouTube. Nah, kayak YouTube kan lebih mudah lagi karena semua ada di genggaman, belajar dari YouTube. At least itu hal yang menurut saya yang masih bisa saya lakukan dekat-dekat ini. Terus untuk manajemen waktu jelas saya perlu banyak konsultasi, perlu banyak diskusi sama teman-teman yang sudah berpengalaman. Jelas gimana sih caranya untuk manajemen waktunya supaya pembelajaran saya yang seperti ini bisa klop, misalkan 3 JP atau 2 JP, supaya nanti kedepannya saya nggak keteteran dan anak-anak juga bisa intinya mereka nyaman untuk menerima pembelajaran saya, walaupun mau di jam pertama mau di jam terakhir itu lebih nyaman karena memang semuanya sudah oke 2 JP ini sekian, jadi kamu mesti gini-gini. Ya lebih banyak untuk diskusi sama teman sejawat kalau manajemen waktu. Oke, bagus ya Bu ya. Tadi untuk perencanaan dari Ibu untuk menanggulangi kekurangan Ibu itu sangat luar biasa, sangat mantap. Yang pertama dari konten. Ya. Konten yang mungkin kurang beragam itu Ibu akan bisa temukan jawabannya itu dari silang pendapat dengan rekan sejawat. Itu sangat baik sekali dengan adanya kolaborasi dengan teman sejawat satu rumpun mungkin dengan Ibu atau ini yang lebih senior lagi. Ya mantap untuk bagaimana bisa konten-konten itu bisa memenuhi dari kebutuhan murid kita. Iya. Selanjutnya ada seminarnya kayak gampang sekarang, banyak sekali untuk link-link semuanya online seminarnya, jadi itu akan memudahkan. Cari saja yang berdiferensiasi itu. Akhirnya bagaimana kalau memang pas adopsi, kalau yang kurang ya silakanlah Ibu yang bisa memanfaatkan itu dengan baik. Lanjutnya dari YouTube, ini semuanya online, ini sangat gampang. YouTube itu bisa kita temukan video-video beragam. Mungkin dari sana sip ya Ibu ya, bisa mencari suatu ide bagaimana konten-konten itu bisa beragam dan memfasilitasi semua anak. Oke, untuk manajemen waktu saling tanya, konsisten diri. Oke ya, karena kemarin kalian juga udah bel tapi masih lagi sedikit, tapi gak apa tuh, lagi sedikit untuk di depan karena itu sudah jam bel pulang, untung udah siswanya masih tenang. Iya. Ya gak apa tuh, yang penting tuh diskusi dan silang pendapat dengan rekan sejawat itu untuk pemecahan masalahnya tadi ya. Oke, sangat bagus Ibu seminar dan itu gimana? Untuk sekarang pemecahannya tadi Ibu sudah utarakan juga. Kira-kira nih Ibu, kapan sih untuk yang konten, untuk perencanaan Ibu ke depan, kapan Ibu mau melaksanakan atau melakukan suatu untuk menanggulangi seperti seminar gitu, kapan waktunya untuk ke depan? Kira-kira untuk apalagi sekarang kan libur nih ya. Iya. Mungkin dari Ibu udah kira-kiranya kapan ya akan coba-coba? Segera mungkin sih. Kalau bulan depan, soalnya itu kayak ada seminar tentang
media pembelajaran yang berdiferensiasi itu bisa saya ikuti bulan depan ada. Kemudian kalau masalah silang pendapat dengan rekan sejawat itu sudah pasti minggu depan bisa, atau setiap hari kan, besok pun bisa sebenarnya untuk secepatnya, karena kan teman sejawat pasti ketemunya setiap hari. Terus itu yang bisa saya lakukan, jadi secepatnya dengan teman sejawat. Kalau yang seminar bulan depan mungkin saya bisa lakukan, karena setelah rapatan ya setidaknya kan untuk menanggulangi nanti di semester depan apa kekurangannya di sini, terus semester depan biar bisa diperbaiki lagi pakai silang pendapat sama tentang lah. Bisa cepatnya lah bulan depan apa? Tidaknya setelah selesai rapatan. Nah, mantap ya Bu ya. Jadi secepatnya dengan konsep-konsep yang sudah Ibu gali dari potensi berdiri sendiri tadi itu sangat bagus. Nah, semuanya dari seminar itu secepatnya bisa, karena semuanya ada dalam genggaman sekarang. Dari penggalian itu rencananya lagi nih, apa sih yang perlunya daya dukung dari Ibu lagi? Teman sejawat sudah ada nggak lagi kiranya? Kalau saya sih, kalau misalnya saya pengennya dapat ini ya. Jadi kalau misalkan di YouTube oke sudah bahan bacaan mungkin, karena kan IPA tuh terus berubah, sehingga harus lebih update lagi mungkin di bahan bacaan. Saya pengen gali lagi di bahan bacaan yang lain, misalkan dari ensiklopedia atau dari bahan-bahan apa sih istilahnya tuh kayak entah dia majalah online atau mungkin hasil publikasi dari beberapa teman-teman yang nambah pengetahuan. Oh ternyata tuh sekarang IPA tuh kayak gini ya, karena IPA kan nggak yang stop sampai sana, dia kan dinamis terus kan. Jadi lebih nge-upgrade diri untuk baca beberapa buku, terus biar lebih tahu aja, karena kan murid-murid zaman sekarang tuh kayaknya harus selangkah lebih di depan lagi dari mereka, karena mereka apa-apa gue coba cari sini dong gitu, supaya lebih bisa nimbalin mereka lah gitu. Jadi lebih ngisi ke diri sendiri gimana caranya saya bisa bukan ngebuka ya, mungkin lebih berbagi sama mereka. Oh begini ya gitu. Bahan lebih banyak untuk baca bahan bacaan yang lain, supaya anak-anak tuh jadi oh ternyata belajar IPA tuh nyenengin ya, karena emang saya pengen mereka menganggap bahwa IPA tuh bukan hafalan, karena IPA tuh ada skill mereka dan mereka bisa belajar IPA tuh ini ya, jadi secara tidak langsung lah. Jadi saya pengen mereka belajar IPA yang memang menyenangkan. Jadi saya harus buat IPA itu gimana cara menyenangkan, berarti saya harus cari segala sesuatu yang update, cerita yang update di dunia IPA yang mereka ternyata gini ya Bu, ternyata gini ya Bu. Jadi setiap babnya ada hal update yang bisa saya sampaikan ke mereka. Ya umumnya dukungnya dari bacaan yang perlu ditanya lagi. Tapi selain memang ada teman sejawat yang mungkin bisa sharing gitu. Sip. Bagian gini lah Ibu Murni, kita sudah sampai nih. Ibu Murni sudah memberikan tadi apa yang menjadi penanggulangan, sudah kita sampai di ujung acara nih ya. Hanya ulasan lagi dari Ibu Murni sendiri mengenai coaching kita dari awal sampai Ibu akhir tadi. Oke, refleksi dari Bu Murni ya, silakan Bu Murni. Oke, kalau menurut saya selama di observasi dari awal tuh berarti satu tujuan pembelajaran yang saya pengen itu saya sudah dapat dengan sesuai. Kemudian ada pembelajaran baru yang saya dapat juga tentang sosial emosional yang tadi. Itu hal yang saya dapat hal baru dan akan saya terapkan nanti, karena itu kan dampak positif buat saya dan akan saya kembangkan terus. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi yang saya rasa itu kurang, jadi saya akan perbaiki ke depannya dengan lebih banyak belajar dari YouTube, kemudian dari seminar-seminar, kemudian silang pendapat dengan rekan sejawat, kemudian dari manajemen waktu saya juga begitu, jadi lebih banyak
silang pendapat dengan teman sejawat, dengan senior, supaya gimana caranya manajemen waktunya supaya lebih bagus, terus lebih mengupgrade diri dengan lebih banyak untuk baca bahan-bahan bacaan yang lebih in, sehingga saya tahu gimana bahan-bahan yang terupdate, bacaan yang terupdate, ilmu pengetahuan apa sih yang terupdate, supaya anak-anak lebih fokus belajar IPA-nya, dan IPA tuh nyenengin, nggak yang ngebosenin dan bukan hafalan intinya. Sip itu dari saya Pak Ica. Terima kasih. Untuk sekarang saya kan masih tetap nih, kita juga rekan sejawat ya di satu sekolah juga. Bu Gurni juga sudah mengutarakan tadi akan secepatnya, bahkan minggu depan sudah akan melaksanakan suatu bagaimana untuk menanggulangi kekurangan-kekurangan Bu Gurni. Ya, saya akan pantau juga. Jadi di sekolah kita saling sharing saja. Kalau akan ketemu, kita juga dari satu ruangan. Jadi kalau memang ada kendala-kendala bisa diutarakan saat nanti lagi. Terima kasih Bu Gurni. Sip. Terima kasih banyak Pak Ica. Terima kasih Bu. Segitu tadi untuk proses dalam pasca observasi supervisi dengan Ibu Handayani Murni. Oke, baik, terima kasih Pak Dimas dan Bu Murni sudah melakukan diskusi. Kemudian Pak Dimas sudah bagus, sudah banyak memberikan pertanyaan yang menggali apa yang menjadi kendala atau kekurangan Bu Murni saat mengajar, juga sudah memberikan penguatan apa yang sudah baik yang dilakukan oleh Bu Murni. Ke depan mungkin di luar kegiatan ini, selain ini juga masih bisa tetap melakukan diskusi untuk peningkatan pembelajaran di sekolah ini, dan juga mungkin bisa ngimbas ke teman-teman yang lain. Itu aja sih harapan saya.